Sosok mulia kita kali ini bernama Ibu Asti. Ibu Asti berumur 72 tahun. Menurut informasi yang Zi terima, beliau adalah seorang pedagang peralatan rumah tangga yang menggunakan bakul. Seperti apa sosok Ibu Asti? Sekarang kita akan menuju ke tempat jualannya di daerah Durensawit, Jakarta Timur. Ini kayaknya udah sampai di daerah Durensawit. Tapi sih belum tahu biasanya dia jualannya di mana, soalnya katanya dia tuh keliling. Pali, kita coba tanya sama orang yang di depan ya, Pali. Awas Pali, motor. Nah, sini Pali, coba mau tanya sama ibu. Semoga dia tahu Ibu Asti biasanya keliling ke mana. Isi, numpang tanya, ya. Kenal sama Ibu Asti nggak? Yang biasa jualan peralatan rumah tangga tapi pakai bakul gitu, dipikul. Tahu Mbak? Nggak tahu ya? Paling lewat aja kali ya. Oh, tapi lewat sini ya? Kalau tapi nggak tahu. Oh gitu ya, udah makasih ya. Ibunya tahu suka lewat sini. Yuk balik, kita tanya di depan lagi. Tanya lagi Pali. Bapak numpang tanya, kenal sama Ibu Asti nggak? Dia biasanya jualan perabotan tapi pakai bakul gitu di sini. Bu Asti nenek-nenek ya? Iya. Kadang-kadang ke sono sih arahnya kadang. Oh gitu, yang ini kan Pak? Ini. Iya pernah ini, cuma daerahnya di Buaran biasanya kalau ada. Kalau lagi ini sekarang nggak kelihatan. Hari ini belum lihat. Belum lihat. Oh gitu. Ya udah, makasih ya. Oke. Kita udah dapat sedikit petunjuk, katanya sering jualan di itu lewat di Buaran situ. Tapi lebih yakin lagi kita tanya lagi. Permisi Pak, numpang tanya, kenal sama Bu Asti nggak? Asti. Iya, dia biasanya jualan peralatan rumah tangga, tapi pakai bakul gitu. Alat-alat rumah tangga boleh di dalam. Ini loh Pak. Iya. Masuknya dari sana nah. Heeh. Jadi ke sana dulu. Dari sana? Itu kan ada apotek. Kamu ambil kiri terus. Nanti ketemunya di under belakang ini. Oh, dia jualan di situ apa rumahnya di situ? Kontrakannya di situ. Tapi kalau jualannya lewat mana biasanya? Muter ke sana, no. Keluarnya ke sini. Oh gitu. Jadi Iya. sekitaran sini ya. Hari ini Bapak udah lihat belum? Belum lihat. Oh, Orang gitu. saya dari subuh di sini sih. Tapi dia setiap hari jualan atau gimana? Iya. Kadang ya, kadang keluarnya enggak. sana, iya. Ya, makasih ya, Pak. Yuk, sama-sama. Alhamdulillah, katanya rumahnya deket sini. Tapi kita nggak bisa pakai mobil buat masuk ke sana. Tapi yang jelas jualannya sekitar sini. Jadi mendingan kita tungguin aja ya sampai ibunya lewat. Iya, Pali, coba cari tempat Pali. Nah, kita sekarang sudah sampai di mana dia biasa istirahat. Nah, itu dia. Itu dia Ibu Asti jualan perabot rumah tangga dengan menggunakan bakul. Oke, ini aja kita akan masuk. Dia akan menahan si ibu untuk tetap stay di situ. Karena kalau kita nggak coba buat tahan dia pasti akan keliling karena jualannya kan keliling.
Boleh numpang duduk, Bu? Boleh. Duduk ya, Bu. Boleh numpang duduk, silakan. Nama Ibu siapa, Bu? Nama saya Astira. Oh, Astira. Saya Feby. Saya dari mahasiswi Universitas Depok, Bu. Saya kan ada tugas dari kampus buat wawancarai seorang ibu yang pekerja keras. Saya boleh wawancara Ibu? Boleh. Ibu udah lama dagang di sini? Lama. Udah 20 tahun. 20 tahun, Bu. Tinggalnya di sini semua sama cucu. Cucu Ibu berapa? Yang satu masih sekolah. Kalau pendapatan keliling itu biar nggak ditanya juga ya. Misalnya sehari dapat 100.000. Ntar kita dapat ini berapa. Ntar kita buat makan. Ada lebihnya kita simpan. Dengan hanya berjualan perabotan rumah tangga, dia masih harus membiayai cucunya. Cucu Ibu nggak bantuin Ibu? Enggak. Yang satu kan masih sekolah. Yang satu kerja. Nggak capek, Bu, dagang segini banyak ya, nggak ada yang Capek kan? bantu. Ya langsung buat jalan. Ntar jalan lagi. Itu dagang dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Kalau berangkat jam 9, jam 8 berangkat. Jam 8 pagi? Enggak, jam 8 pagi. Baru pulang jam 5. Kadang-kadang setengah 6 baru nyampe rumah. Ibu dagang di sekitar sini aja? Nyampe Tanah itu. Nyampe ke Kalimantan. Nyampe Kan cap. Jakarta itu jalur siang. Ibu nggak kepikiran kerja yang lain gitu, Bu? Kayak gini kan berat, Bu. Nggak bisa. Ibu penghasilan sehari berapa? Sehari 30.000. 30.000. Selain kayak gitu aja 15.000 gimana sih? Saya mendingan beli di warung, orang di warung aja 5.000-an. Ibu penghasilan sehari berapa? Sehari 30.000. 30.000. Jadi si ibu kalau mendapat keuntungan dari jualannya, sebagian dikirim ke kampung untuk biaya cucunya sama anaknya di sana. Sayang banget ya Ibu sama cucunya. Bu, saya pamit ya mau pulang. Tapi nanti ada teman saya, Bu, yang kesini ngelanjutin wawancara saya. Gak apa-apa kan, Bu? Ibu bisa nungguin sebentar. Bener, Bu. Gak ngerepotin. Nggak apa-apa. Salam ya, Bu, buat cucu. Salah. Kasih. Agen kita selanjutnya bertugas menjadi seorang pemulung yang berkeluh kesah kepada Ibu Asti. Lalu dia meminta tolong kepada Ibu Asti untuk menegur orang yang membuang sampah sembarangan. Nanti kita akan lihat reaksi Ibu Asti seperti apa. Orang-orang mah cuma bisa pada nyampah, Nek. Buat mampet aja pada ngomel-ngomel ya. Udah, Nek. Ntar kalau misalkan saya mau istirahat dulu, ya. Nenek titip ini aja tempat kalau ada yang nyampah tolong ditegur ya. Jadi kalau bisa tolong bantuin beresin, ya. Sampah teh kotor capek, ya. Iya. Ini ya. Titip ya, Nek ya. Capek saya. Istirahat dulu ya. Oke, nih next agent kita.
yang bertugas untuk mengetes kesabaran si ibu. Jadi agen kita akan pura-pura buang sampah, terus ibu yang tadi dititipin amanah sama agen kita sebelumnya, nanti kita akan lihat reaksi ibu. Nyari teman saya. Jualan sapu. Berapaan? Hanya sapunya. Ya, Apa? ini sapu ini berapa? Ini 60. Ini 35. Sapu lidi 10.000. Kemahalan. Saya aja beli di minimarket tuh murah-murah, Bu. Ibu gimana mau jualan tuh? Gak ada yang laku. Kurangin dikit. Ya 10.000-an lah semua. Dia aja Om. Ya beli di rumah saya banyak. Ibu ngaco. Mana ada sapu ginian dapat 10.000 Om. Ini berapa nih semua? Enggak, maksudnya ini nih celengan ini. Celengan 15.000. Satu. Celengan kayak gitu aja 15.000 gimana sih? Lah saya mendingan beli di warung, orang di warung aja 5.000-an. Kalau mau beli di warung boleh silakan. Kalau beli sama saya boleh. Kurangin dikit, saya mau beli celengan sama sapu. Boleh. Ini 15.000 aja. Terima kasih Om. Udahlah, ini nih celengan nih, saya tawar 5.000. Jadi nggak mau. Aduh, saya lagi nungguin temen saya. Padahal kosan saya tuh butuh sapu sama celengan. Tadi agen kita udah berusaha menyulut emosinya si ibu. Kayaknya dia mulai agak gak sabaran. Terus mencoba untuk membuang sampah sembarangan, tapi ternyata ibunya kurang memiliki rasa kepedulian yang tinggi. Tapi kita akan coba di agen selanjutnya. Ini agen kita selanjutnya. Dia ceritanya akan pura-pura jatuhin uangnya. Kita akan ngetes kejujuran Ibu Asti seperti apa. Apakah dia akan ambil uang itu atau dia akan coba mencari siapa yang jatuhin duit itu. Halo bro. Halo. Iya nih, gue lagi di jalan. Tunggu sebentar, gue lagi jalan ke sana. Ya. Ya. Duitnya diambil sama tukang bakso, tapi padahal ibu itu lihat loh. Halo bro. Halo. Ya nih, gue jalan nih. Ya gue lagi sana. Ya tunggu. Oh, sedih banget ya Allah. Ini kita coba ngetes lagi, agen kita jatuhin uang. Ternyata ibunya ngambil. Tapi tadi dia berusaha buat manggil agen kita gitu, tapi ini kita coba masukin agen lagi. Kita akan tanya sama ibunya, apakah ibunya lihat uang yang jatuh tadi atau enggak. Kita lihat kejujuran Ibu Asti seperti apa. Agennya mulai masuk. Kita akan lihat apa yang akan terjadi.
Tadi ngelihat uang saya nggak Bu ya? Ini makanya kita panggil nih Om uangnya. Oh iya, Uangnya sholat. di jalan. Soalnya tadi lagi nelpon. Tadi di sono ada tukang bakso, 50.000 tukang bakso yang jatuh di situ. Oh tadi ada yang jatuh juga? Ada, tahu yang jatuh siapa itu kan tahu sih jalan lalu. Saya ngambil, ternyata Oh gitu. Bu udah lama di sini tapi dalam dagang di sini udah lama. 20 tahun. Iya, ternyata kita emang nggak boleh suuzon dulu ya gitu. Ternyata tadi ibunya setelah izin kita bertanya, ibu lihat uang saya nggak gitu. Ternyata ibunya bilang, iya ibu tadi saya udah manggil-manggil masnya, cuman masnya nggak dengar. Dia juga ceritain tadi ada tukang bakso juga ngambil uang, tapi saya juga nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Berarti ibu pasti benar-benar orang yang jujur, dia nggak mau ngambil yang bukan haknya dia. Oke, ini izin kita selanjutnya. Tugasnya untuk mengetes kesabarannya ibu. Lagi-lagi kita akan mengetes kesabarannya ibu. Kita akan lihat reaksi ibu seperti apa. Udah lama jualan di sini? Lama, Oh, ada 20 tahun lah. jualan apaan? Jualan sapu, Bang. Oh, peralatan rumah tangga ya? Iya. Enggak, gini Bu. Di sini tuh lapak saya. Terus kata bos saya, kenapa tuh ibu-ibu jualan di situ katanya? Dia ngasih duit enggak sama saya? Kalau ibu mau dagang di sini, kasih duit dong katanya sama kita. Gitu. Soalnya saya udah bayar duluan, Bu. Bu, kita kan sama-sama pedagang. Ibu tahulah kalau misalnya ngisi lapak tuh di mana-mana kan bayar, Bu. Kalau saya kan nggak ngisi lapak, tapi numpang berhenti aja dulu sebentar. Ntar kita jalan lagi capek. Ya saya jadi nggak bisa dagang dong, Bu. Ibu tega banget sama saya juga sama, Bu. Mau dagang, Bu. Ih, Ibu mah kejam banget sih, Bu. Begitu sama saya, Bu. Kalau Ibu nggak masih duit, nggak usah dagang di sini lah, Bu. Ya kan saya mau pergi tante. Emang di kantong Ibu ada duit berapa sekarang? Saya nggak punya duit. Ah, Ibu bohong, nggak punya duit. Orang saya belum jalan kemana-mana, baru dari sono ke sini ngasuh. Udah gini aja sekarang ya, Bu ya. Kan Ibu nggak bisa bayar sama saya nih. Ini kan ada sapu. Ibu bayar sama sapu aja dah. Saya udah bawa barang-barang saya tuh di mobil, Bu. Aturan saya bisa dagang, jadi nggak dagang ada Ibu. Kalau ditotalin semuanya berapa ini, Bu? Ada 2 juta. Masa nggak bisa sih, Bu, 2 juta semuanya? Ngasih saya cuma 5.000, kalau nggak 10.000 gitu, Bu. Allahu Akbar. Sumpah ini berat banget. Kan banyak ini nilainya totalnya 2 juta, Ibu mah. Terus sapu harganya berapa dong ini satu? Iya, 35. Saya udah nggak bela-belain nggak dagang, Ibu. Kita atas 10.000. Dari plus aja 8.000 dia. Ada pengki nggak, Bu? Ada, Boleh lihat? boleh. Pengki. Ini yang nggak pakai. Kenapa, Bu? Ini saya dagang di sini, si Ibu tuh sedagang di sini. Emang Ibu biasa dagang sini? Enggak, numpang duduk aja di ngaso. Oh, ngaso. Lagi ngaso, Mbak. Yang pakai gagang apa enggak? Yang pakai gagang. Emang Mbaknya biasa jualan di sini? Iya, biasa jualan di sini. Ibu emang kalau ngaso selalu di sini, Bu? Ya kadang-kadang ngaso, kadang-kadang enggak. Ya udah, Bu, saya pulang dulu ya, Bu. Ya mati. Mana Ibu pengkinya? Berapaan ini? Itu 30 deh. Ini saya bantuin, Bu. Ya ampun, Ibu. Ini bawanya tiap hari begini dipikul. Dipikul, orang cari buat makan. Nah, emang anaknya nggak kerja, Bu? Nggak bisa deh, paling orang kampung ya kuli. Ada kuli nandu. Gitu. Rumahnya Ibu jauh? Jauh, itu di atas 10, ada 10. Dari sini jauh? Jauh, Oh, emang setiap hari keliling? keliling.
keliling sampai Kalimalang, Kalimalang. sampai Pondok Kelapa. Jauh banget, Bu. Sambil mikul-mikul ini. Coba saya mau cobain ini berat apa enggak, Bu? Nggak bisa kalau bukan nenek-nenek mah. Masa saya nggak bisa? Gimana Kalau sih? bisa kan nenek-nenek. Gini ya? Gini. Nggak bisa sayang. Coba, Bu. Sini dari sini. Ininya di atas, Heeh. ininya di bawah. Heeh. Allahu Akbar. Sumpah ini berat banget. Ya Allah, Bu, beneran itu berat banget. Ibu kok kuat banget sih, Bu? Ya ampun, Bu, Ibu sehat, banyak Makanya ada yang rezekinya. ngajarin suruh begini, saya nggak mau. Oh, ada sempet yang ngajar Ibu buat Ada yang ngajarin suruh minta-minta di jalan. Tapi saya nenek punya harga diri. Saya pada minta-minta dimarahin orang menyuruh kita dagang. Terus tadi aku lihat ada orang yang uangnya jatuh ya, Nek. Gimana Dia kan ceritanya? dikasih nanyain. Kata saya, om, ini uang. Terus balik lagi, Bu, dalam dek. Kita panggil, dia kan jalan. Terus nanya, Bu, dalam. Lihat bang, jadi ambil sama saya. Bisa ada dipanggil lari aja. Oh. Tapi tadi Ibu balikin uangnya ya. Kenapa nggak Ibu ambil aja? Kan nggak ada yang tahu, ini juga sepi. Nggak mau saya, kan dosa. Saya nggak mau dosa. Saya borong sapunya aja, sapu uduk sama sapu lidi. Jadi berapa semuanya? Kalau ini, Sama ini pangkinya satu tadi. ya udah satu aja mungkin. Heeh. Dua. Kan karet. Iya. Terima kasih, saya terima kasih. Kita boleh main ke rumah nenek? Ini berat banget. Di usia senjanya, Bu Asti tetap tegap berdiri. Berjalan dari rumah menyusuri jalan. Dengan penuh semangat, Bu Asti memikul bakul penyambung hidupnya. Demi keluarga, pantang ngemis. Ya, rumahnya jauh banget dari tempat Ibu Asti keliling berjualan. Di sebuah gang yang sangat sempit, benar-benar cuma satu jalur. Benar-benar sempit, benar-benar untuk jalan aja tuh susah. Dan akhirnya kita sampai ke sebuah kamar, dan disitulah tempat Bu Asti tinggal. Benar-benar cuma satu ruangan kecil, gak ada kamar mandinya, dan Bu Asti tinggal bersama cucunya. Ini cuma satu kamar, Bu. Cuma satu kamar. Ibu tinggal sama siapa di sini? Sama cucu. Cucunya mana? Cucunya bekerja. Oh, jadi di sini tinggal berdua sama cucu. Ya tempatnya kayak Ini gini. cuma satu tempat tidurnya. Ya cuma satu berdua. Terus mandinya di mana? Di luar situ. Dua rame-rame tante. Ibu Jalan.
karena Ibu udah menginspirasi kita semua. Ibu sosok yang benar-benar tegar. Ibu adalah seorang wanita yang benar-benar berjuang untuk menghidupi cucu-cucu Ibu di kampung ya Bu ya. Kita punya hadiah buat Ibu. Ini ada sedikit rezeki buat Ibu. Ibu senang nggak? Ini ada sedikit sembako buat Ibu. Boleh dipegang Bu. Ada lagi? Buat di rumah. Ibu seneng nggak Bu? Ibu seneng. Betapa kagetnya dia, betapa bersyukurnya dia menerima hadiah pada hari itu. Karena beliau bercerita, kalau dia nggak pernah beli barang sebanyak itu, beli sembako sebanyak itu. Seneng ya Bu? Menjalankan protokol lebaran. Ya ampun, biar sehat ya Bu ya. Ya Allah, itu berasnya 2 liter. Ya Allah, ya Allah. Ibu boleh duduk sini, boleh. Kita duduk. Itu 2 liter buat berapa hari, Bu? Ya Allah, 5 hari. Dan satu lagi yang bikin miris adalah ketika Bu Asti memperlihatkan sebuah kaleng yang isinya sedikit beras dan hanya 2 liter. Tadi masih 3 kali. Ya Allah, Nenek yang sabar ya, Nenek yang sehat. Ya Allah, ya Allah. Ini buat tambahan modal buat Nenek. Kalau bisa nggak usah lagi bawa bakul keliling komplek nih. Ibu Asti, ibu yang berumur 72 tahun, yang begitu kuat setiap harinya harus memikul sekitar 20 kilo untuk keliling komplek hanya untuk menghidupi cucu-cucunya di kampung. Mereka tidak bisa memilih untuk terlahir miskin, dan hidup adalah sebuah ketegaran hati. Beberapa orang bertahan dalam keterbatasan, beberapa orang yang lain berjuang untuk sekedar hidup tanpa mengeluh, pantang ngemis. Saya Zialata, sampai jumpa. Si pamit ya, Nek.
sosok pekerja keras. Karena udah tua harusnya istirahat, karena keadaan. Dia tetap mencari nafkah. Terima kasih Pantang Ngemis GTV.